Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Markus 12 ayat 18 sampai 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Jumpa lagi di video yang lain. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Dan bila ada kekurangan, rasanya kurang lengkap, kurang pas, kita pasrahkan kepada Tuhan. Ada orang datang kepada Yesus yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Sudah ada pendapatnya, tidak ada kebangkitan. Dari titik ini mereka berangkat untuk bertanya kepada Yesus. Ada kemungkinan dia ingin tahu atau dia ingin mencobai. Sebagaimana biasanya dalam kisah kitab suci kita dengar ada orang bertanya untuk menjebak dia, untuk mencobai dia. Dan mereka sudah datang dengan keyakinan tidak ada kebangkitan. Lalu mereka datang dengan pertanyaan, kalau ada kebangkitan. Sebenarnya mereka sudah berniat untuk menegasi itu, untuk menolak, bertanya untuk mendebat. Tetapi seperti biasa pola yang ditawarkan bahwa Yesus sanggup menjawab pertanyaan para penjebaknya. Nah, ini menarik, di sini kita lihat gambaran tentang kebangkitan. Kalau dengan sederhana kita lihat bacaan ini, bangkit itu bukan soal apakah nanti kawin atau dikawinkan, tinggal dengan siapa. Bukan itu lagi yang kita bahas. Sebab mereka hidup seperti malaikat di surga. Kawin dan tidak kawin itu menyangkut aspek badaniah kita juga, tubuh. Karena kita tahu apa alasan dari saudara yang kedua, ketiga, sampai ketujuh menikah lagi dengan istri abangnya yang pertama. Karena tidak ada anak yang lahir. Kalau tidak meninggalkan keturunan, maka yang kedua mengikuti yang pertama, menikahi perempuan yang sama. Tapi tidak ada keturunan. Nah, hasil biologis dari hubungan itu. Dan bukan itu yang kita bahas lagi kalau berbicara tentang kebangkitan, kata Yesus. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan,
melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat juga ciptaan Allah, tetapi tidak dikaitkan dalam aspek-aspek material lagi. Material dalam arti unsur-unsur yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang ini. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa maksudnya? Bahwa Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena itu, ada kehidupan setelah kematian ini, mau mengatakan bahwa Allah itu ada untuk kita. Tidak dibatasi oleh kehidupan di dunia ini, oleh semua peristiwa kenikmatan di dunia ini. Barangkali ada di antara kita, dan bila ada, dan sangat masuk akal ada, tidak usah juga merasa risau, karena memang pertanyaan ini sangat fundamental yang akan terus hidup. Bagaimana kita setelah kematian ini? Bagaimana kebangkitan itu? Sekurang-kurangnya wacana ini membantu kita melihat bukan soal urusan kawin tak kawin, tetapi soal relasi yang melulu dengan Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, dalam keadaan barangkali bingung, dalam keadaan tak memiliki jawaban atas pertanyaan ini, kita berusaha merawat iman kita. Satu-satunya jawaban terbaik yang kita miliki. Dan di mana kita mencari? Dalam kitab suci dan karya Allah dalam hidup. Karena Yesus sendiri berkata, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci. Mengerti bukan hanya tahu, tapi mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Semua pertanyaan-pertanyaan kita berasal dari keingintahuan. Dan keingintahuan ini semakin tak terkendali bila kita tidak penuhi. Dan yang bisa membatasinya, memberikan kepuasan kepadanya, kitab suci kiranya bisa menuntun kita pada pengetahuan yang ilahi. Semoga dengan semakin mempelajari sabda Allah dan memahami peristiwa hidup kita, sebagaimana menjadi contoh yang selalu tepat Ayub, yang mencoba memahami arti hidupnya bahkan dalam kesulitan-kesulitannya, kiranya demikian juga kita berusaha mencoba memahami hidup kita. Setiap kesulitan yang kita miliki, semoga di sana kita menemukan Allah juga. Setiap kesenangan, keberhasilan, di sana pun kiranya kita menemukan Allah. Semoga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.